Pak Kades, Ya. ini rumah produksi UMKM produksinya apa nih Pak? Ini kan UP2K rencana ini kan belum beres ya. Sementara dipakai gudang mesin dulu. Ini belum beres. Ini UP2K unit apa namanya pengolahan hasil UMKM Gunung Manik. Ada itu ada kapulaga. Enggak, ini misalkan dari kulit pala ya. Kulit pala itu kan dulu dibuang. Sekarang itu di Gunung Manik itu kulit pala udah menjadi makanan dan minuman. Jadi wajit pala, terus sirup pala, manisan pala, itu dari kulitnya, kulit pala. Kalau dulu kan dibuang. Palanya mah ada yang ini ya, ke pabrik-pabrik. Palanya bijinya itu bisa dijual. Kalau kulitnya kita olah gitu. Nah tadi kalau yang banyak dijemur sepanjang jalan tuh apa Pak? Kapulaga itu. Kapulaga itu bahan? Kapulaga itu bahan rempah-rempah. Bahan rempah. Kayak biji pala. Nah, sama. Katanya tadi bikin produksi minyak. Itu kan ada mesinnya. Di sini kan ada mesin minyak asiri dari daun pala. Terus daun pala itu kan dulu kan dibuang, dibakar ya. Kalau sekarang saya usaha mesinnya berkat dari KBA juga ya, dari KBA terus menjadi minyak. Dari penyulingannya sama daun cengkeh sama. Gitu. Nah ini Pak, ada Astra, ada UMC Pak ya. Iya. Nah ini program dari Kampung Berseri Astra itu Pak. Ya ini program ini dari ini dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, khusus dari kampus ini. Jadi hadiah untuk rumah produksi sementara belum beres gitu. Kita dapat bantuan 20 juta kemarin ini. Oh tapi itu dari kampus juga katanya program Astra bukan? Yang mana? Yang KKN WC itu? Iya program Astra. Semua program Astra. Oh jadi melalui Universitas Muhammadiyah Cirebon. Melalui Universitas Muhammadiyah. Kita binaannya Muhammadiyah Cirebon gitu. Jadi Universitas Muhammadiyah Cirebon bikin program desa binaan di sini. Iya. Dan itu UMC ini ada supporting system dari program Kampung Berseri Astra itu. Iya, dari KPA. Mesin aram sekam. Mesin aram sekam ini dikasih untuk BUMDes. Dari ini kan aram sekam itu kan masuk ke sini nanti jadi aram sekam gitu. Kita BUMDesnya namanya Pak apa? BUMDes Manik Mandiri. Manik Mandiri. Ya. Terus yang ini yang mesin sampah plastik menjadi paving block ini mesinnya. Ini mesinnya. Cuma ini kan pakai pembakaran, cuman kita seminggu itu hanya 3 biji bikin karena kurangnya volume sampahnya Gunung Manik sampah plastik itu cuma sedikit ya. Jadi seminggu itu hanya kita mencapai 3 biji. Kalau misal dari LH mereka milah sampah plastik dikesinikan ya insya Allah kalau kita ke depan sudah ada pemasarannya kita siap gitu. Siap produksi dan pemasarannya plastik sampahnya itu ya. Iya. Tapi dibantu pemerintah bantu pemasarannya gitu. Ya bisa mungkin dinas UMKM atau mungkin Perum Aneka Usaha bisa bantu masarin ya. Ya maksudnya saya kan berharap itu kita kan selain bersih lingkungan ya sampah plastik itu kan jadi bahan pembicaraan ya. Iya, benar. Terus makanya kita usahakan ini karena mungkin di tahun depan itu kita fokus di persampahan. Sampah itu yang pemilahan sampah plastiknya salah satunya dibikin paving block dan kita udah kan ada bank sampah di sini udah bentuk bank sampah udah berjalan. Gitu. Nah untuk satu paving block tuh berapa kilo sampah Pak? Sekitar 5-6 kilo sampah plastik untuk jadi satu paving block itu. Juga itu kan jadinya dicampur pasir gitu, pasir sama jadi kalau ini agak sulit kalau kita mau bikin produksi kalau pemasaran itu. Iya benar. Tapi kalau ini mah rempah-rempah mah udah jalan Pak ya? Udah jalan semua. Ini yang mesin aksiri, minyak aksiri dari daun pala itu ada di situ. Ini kan ini mesin kegiatan sama BUMDes atau bukan kalau penyulingan daun pala itu sama KWT kelompok wanita tani
Kalau aram sekam sama bumdes. Aram sekam karena kan kebutuhannya sama tematik, jadi bisa impor keluar. Terus organik, pupuk organik segala macam. Ini kan aram, salah satu aram sekamnya. Rempah udah sampai ke luar negeri, Pak? Kalau rempah saya pemasaran nggak ke luar negeri. Kita cuman dari bumdes itu, dari petani khususnya Gunung Manik itu, Kapulaga sekitar 50 hektar itu udah tonan lah. Kopi, pala, dan Kapulaga. Itu per bulan berapa ton, Pak, yang dihasilkan? Kopi berapa ton, Kapulaga berapa ton? Kalau kopi itu hanya setahun sekali ya. Oh ya, setahun sekali ada kita ya 30 tonan per tahun. Kalau kopi kita juga produk di sini jual hasilkan kok namanya kopi Ciraja oleh Bumdes. Terus kalau Kapulaga tuh 3 bulan sekali panen kan. Kalau Kapulaga. Kalau pala itu terus kadang-kadang tiap minggu, jadi nggak berhenti. Kalau pala itu berbuah terus, berbunga terus. Makanya saya dulu studi banding ke Cianjur. Kenapa saya berpikir banyak sampah pala yang dari kulit pala kita kan buang, jadi dibuang. Saya studi banding ke Cianjur, akhirnya itu jadi manisan kulit pala itu, jadi di sini jadi wajit pala. Terus permen dari pala, sirup pala, manisan pala, semua itu jadi itu produk UP2K Gunung Manik. Udah pakai brand, pakai merek? Udah, semua udah masuk izin, semua izin masuk udah lengkap. Udah ke masuk Alfamart, Indomart gitu. Enggak, itu yang justru itu saya tuh pemasarannya. Oleh-oleh? Dulu ya, dulu kita cuman kita belum punya apa namanya yang bahan pengawetnya itu kan, misalkan sirup ya, sirup aja kita seminggu kalau nggak laku pasti. Nah itu kita makanya. Saya kalau ini mah pemikiran saya Pak ya, ini menarik, produk unik. Hanya mungkin yang mau ibaratnya orang sudah mengadon lah, kadia non ya ibarat abdi tak oleh-oleh di kotanya, mau ke sini nih akses jalan yang terjalnya ini yang mudah-mudahan kepemimpinan saya walaupun baru 2 tahun ya, saya itu berpikir ke depan, pola pikir itu ke depan. Kita untuk meningkatkan pemasaran yang produk UP2K itu memang udah jarang. Kita kan dulu dari sampah dibuang menjadi makanan lah gitu. Misalkan dari kulit pala ya. Memang produk yang paling laku itu di sini kan wajit sama opak. Opak itu kan, kalau opak dari musim hajatan itu udah keteter, boro-boro pemasaran keluar gitu. Nah kalau ini sini, iya, terus kopi sih, kalau kopi udah kalau kopi udah keluar sampai ke luar negeri lah, kalau kopi Ciraja. Gitu. Tapi itu yang produk rempah yang nggak bisa awet lama kan harus cepat penjualannya ya. Iya itu. Maksudnya kita kan pakai pengawet nggak boleh kan gitu. Iya, itu yang jadi Pak. Kalau mungkin aksesnya dekat kota atau cepat kan. Nah itu. Ini bahkan ini harus jadi atensi pemerintah daerah ataupun provinsi pusat untuk memajukan, untuk mengangkatlah mengangkat produk itu. Pokoknya udah laku sih. Kita di kegiatan di Kuningan ya, kita bawa produk Gunung Manik kecamatan aja, setiap produk yang asli. Kita yang digunakan, yang diunggulkan itu Gunung Manik terus. Gitu, kita lihat buatnya ciri khas itu produk. Kalau ini Pak, contoh popping block ada Pak? Apa nih? Contoh popping block yang udah jadi? Contoh popping block itu yang kemarin waktu hari jadi Kabupaten Kuningan ya, dibawa ke sana di pameran pembangunan. Dibawa ke sana terus sidang paripurna. Di waktu di Dewan itu kita dari Gunung Manik ini kan pembuatan Tugu Kampung KB ini kan swadaya cuman yang memfasilitasi yang mengasih biaya untuk belanja materialnya itu adalah dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Makanya Tugu Kampung KB ini ditempel ini logo Universitas Muhammadiyah Cirebon gitu. Dan ini program Kampung Berseri Astra itu ya, cuma Bapak dapatnya lewat UMC. Iya. Nah, prestasinya tuh apa Pak? Prestasinya dari Kampung KB, tahun 2025 kemarin
kita Kabupaten Kuningan itu dapat juara 1 ya. Di Kuningan, Kuningan Kabupaten ya? Melaju ke provinsi. Kita dapat juara harapan 1. Juara harapan 1. Harapan 1 provinsi. Itu program KB-nya apa aja sih Pak? Mungkin posyandunya gimana? Kalau Kampung KB itu semua program, semua kegiatan yang ada di desa itu tercantum semuanya. Kesehatan, pembangunan, stunting ya, stunting segala macam kesehatan. Pokoknya sejenis apa, terus anggaran yang dari mana aja masuk itu masuk di catatan Kampung KB. Semua. Gitu. Nah itu dalam mengurangi stunting ada apa? Mungkin apa gerakan makan ikan atau apa itu Pak? Kalau stunting itu kan dari dana desa juga kita udah dianggarkan untuk khusus yang stunting ya. Alhamdulillah di Gunung Manik ini kalau pertama terindikasi 3 ya stunting, tapi sekarang udah alhamdulillah tidak ada stunting. Nah itu yang Bapak jalankan programnya itu apa, ngasih makanan bergizi ke warganya? Itu kita kan ada dari dana desa, terus dari Astra ya, dari Astra itu kan kita tadi di bidang kesehatan, kita yang stunting di pola makannya itu dari anggarannya dari situ. Gitu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang itu tidak ada yang stunting di Gunung Manik. Udah naik tingginya, terus beratnya udah naik. Tadinya ada 3 ya, sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada. Terindikasi 3, tadi terindikasi cuman yang satu iya, yang 2-nya hanya ternyata bukan. Gitu. Nah ini apa Pak? Nah ini solar dam namanya ini. Cuman ini mah kalau yang luasnya yang 10 kali 10 mah bangunan di Ciraharja. Ciraharja itu bangunan luas. Oh, Ciraharja itu masih juga di Gunung Manik. Dusun ya. Cuman dusun terbesar di sana. Ini sementara nah ini hari kering, ini Kapulaga nih. Kapulaga. Kilo sekarang 90 lah, lagi turun per kilo. Kering. Yang keringnya? Yang kering, udah hampir kering. Nah kalau dulu yang KKN UMC tuh apa aja Pak kegiatan program? Kegiatan yang pertama itu kan yang KKN dari LPPM dari Muhammadiyah itu kan terus itu apa namanya yang tadi sampah plastik menjadi paving block, terus aram sekam, semua itu dari kita belajar dari UMC, pengabdian anak UMC. Selain ini yang katanya di kesehatan, membina tadi kesehatan itu kan membina kader-kader posyandu, kader-kader posyandu, baik administrasi, terus segala macam lah. Pokoknya mah semua kita bisa meraih prestasi itu berkat binaan itu ya, binaan UMC. Makanya lari ke pemberdayaan, semua yang biaya dari atas pemberdayaan. Cuma dari Astra kalau yang program Kampung Berseri baru jalan 5 tahun ya, baru 2 tahun ini. Ini tahun pertama udah cair. Itu tahun kedua belum, tapi sekarang awal itu kan 20 juta, sekarang naik jadi 30. Jadi mungkin kalau kita prestasinya naik lagi gitu. Ya kan berkat tadi Kampung KB prestasi sampai prestasi juara apa Pak? Juara harapan 1, juara 4 lah kabupaten provinsi. Nah selama ini Pak, ini nggak meningkatkan PADES nggak Pak dari produk-produk itu? Nah itu justru kan Gunung Manik itu sama sekali tadinya nggak punya PADES ya. Sampai sekarang kita bina BUMDes dan ketahanan pangan sekarang sudah mencapai 60 jutaan. 2 tahun saya berdiri alhamdulillah per tahun. Itu dari UP2K belum masuk. Itu keuntungan bersihnya ya. Keuntungan bersih kan dari laba itu dari BUMDes. Laba kotornya mah bisa besar itu ya. Itu bersihnya ya. Kalau itu kan kita bersih masuk PADES, yang masuk ke PADES itu segitu. Ya kan kalau omset asli nama berarti besar ya, kan. Besar. Itu kan kita mah oleh pengelola gitu kan. Operasional dipakai buat operasional. Pengelola sama pengelola gitu, alhamdulillah. Oke, kalau ini tunggu apa Pak?
Ini ya Tugu Perjuangan ini yang saya bilang tadi lebunya di sini. Nah besok kalau udah jadi di Lempong Salamet ini pindah ke sana. Ini Tugu Perjuangan. Jadi veteran-veteran ya? Veteran di sini. Dulu veteran, kalau sekarang tinggal berapa orang lagi? Kalau dulu sih udah sampai ratusan orang. Veteran kelahiran 30-40 ya masih bun ayahnya berarti umurnya udah ini. Udah kalau laki udah hampir gak ada. Kalau yang laki-laki tinggal janda-jandanya aja. Udah pasti nenek-neneknya udah jadi uyut, jadi lagi Paang nih peresmiannya. Paang pertama. Nah berarti itu yang bunker yang mau dibuat wisata tuh yang jalannya yang Lempong Salamet ini. Dasar pokoknya di 4 pilar lah. Kita 4 pilar udah berhasil gitu lah. 4 pilar apa aja Pak? 4 pilar: pendidikan, kesehatan, wirausaha, dan lingkungan. Nah itu kita yang jalankan itu 4 pilar. Gitu. Pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan kewirausahaan. Kewirausahaan itu kan maksudnya tadi wirausahaan itu di UMKM kan masuk bikin produk, terus sampah plastik dari blok kita kan jadi terus aram sekam. Bisa kita impor, bisa jual ke desa tetangga gitu kan. Ada mungkin Pak testimoni khusus nih kesan Bapak terhadap Astra dari program tersebut yang mau disampaikan Pak? Saya ucapkan terima kasih ya yang sebesar-besarnya kepada PT TBK Astra ya dan Universitas Muhammadiyah Cirebon yang telah memfasilitasi desa kami untuk dapat binaan dari Astra ya. Udah 2 tahun ini kami yang kontrak 5 tahun, alhamdulillah tahun pertama bantuan dari Astra itu kita udah jalankan, tinggal nunggu yang kedua, yang tahun kedua ya. Alhamdulillah tahun pertama kita 20 juta, tahun sekarang mendengar kemarin 30 juta. Dan kami berterima kasih kepada pihak Astra ya, yang telah membina, memfasilitasi desa kami, sehingga desa kami banyak prestasi-prestasi yang diraih binaan Astra dan tentunya oleh Universitas Muhammadiyah Cirebon yang difasilitasi. Baik Pak, terima kasih.